warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Dewi Nangayu dengan NIM 431230100402. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas besar 1 perekonomian Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai peningkatnya pengangguran dan menurunnya perekonomian Indonesia pada masa COVID-19. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi suatu perekonomian atau perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkeseimbangan dan diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dalam periode tertentu. Keberhasilan pembangunan suatu negara dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pertumbuhan tersebut dapat diketahui melalui bertambahnya produksi barang industri, bertambahnya sektor jasa, serta bertambahnya produksi barang modul. Setiap negara akan berupaya untuk menaikkan dan memberikan hal yang terbaik guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan optimal, termasuk Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya menaikkan pertumbuhan ekonominya guna kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia masih banyak yang menjadi pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2020 bulan Februari tercatat sebesar 5,1%. Berikut ini data statistik mengenai tingkat pengangguran terbuka Republik Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2023. Pengangguran merupakan selisih antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sendiri diartikan sebagai persentase jumlah pengangguran terbuka terdiri dari orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari kerja, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah mendasar dalam ketenaga kerjaan di Indonesia. Artinya lapangan pekerjaan yang tersedia belum memenuhi tingkat tenaga kerja yang ada di lapangan, sehingga menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran menjadi masalah bagi negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi seperti Indonesia. Pengangguran juga dapat mempengaruhi tingkat perekonomian Indonesia. Kenaikan jumlah pengangguran mengakibatkan defisit anggaran negara bertambah. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020 mengalami peningkatan defisit sehingga menjadi sebesar 6,27% dari produk domestik bruto atau PDB. Di sini juga saya akan mewawancarai salah satu orang yang terkena dampak COVID-19 pada pekerjaannya. Baik, di sini saya akan berbincang sedikit dengan salah satu korban PHK akibat COVID-19. Halo Kak. Halo, Kalau boleh tahu nama siapa Kak? nama saya Dara. Kak, aku mau nanya, apa sih dampak COVID-19 terhadap Kakak sebagai seorang pekerja? Saya sebagai seorang pekerja sangat merasakan dampaknya pada masa pandemi saat itu ya. Saya juga salah satu orang yang terkena dampaknya pada pekerjaan saya sendiri sehingga saya terkena PHK dari pekerjaan saya. Setelah Kakak terkena PHK, kegiatan apa yang Kakak lakukan? Setelah terkena PHK saya sempat membuka usaha rumah makan. Namun ya tahu lah namanya kondisinya COVID kan, jadi tidak berjalan dengan baik dan nggak lama juga itu rumah makan saya semakin meningkat dan ini membuat penghasilan menurun drastis pada masa COVID. Baik Kak, terima kasih atas waktunya sudah mau sedikit berbincang mengenai dampak pandemi terhadap Kakak sebagai seorang pekerja saat itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.